Sudah seminggu lebih berlalu sejak Jody memberi ancaman pada Edward agar tidak mendekati Tiara. Sejak itu pula, Edward maupun anak buahnya sudah tidak terlihat lagi mendekati Tiara. Apa pria itu takut setelah mendapat ancaman waktu itu? Firasat Abimana berkata lain, bukannya takut, tapi menurutnya Edward sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih nekat lagi. Edward bukan tipikal orang yang gampang menyerah terhadap sesuatu yang dia inginkan. Hanya mendapat sebuah pukulan saja tentu tidak membuatnya mundur dengan mudah. Kau yakin dia sama sekali tidak mengikuti Tiara lagi? Tanya Abimana saat berada di dalam mobil menuju ke rumahnya setelah pulang dari perusahaan. Yakin, Tuan. Sudah beberapa orang anak buah kita yang saya minta untuk menyelidikinya, tapi memang sudah seminggu lebih Edward atau anak buahnya tidak mengikuti Nyonya Tiara lagi. Jawab Jody sesuai fakta yang ada. Abimana tampak menggosok-gosokkan dagunya yang memiliki rambut-rambut halus. Keningnya tampak berkerut karena banyak pikiran. Baiklah kalau begitu tetap beri pengawasan kepada istriku. Jangan sampai lengah. Aku yakin Edward tidak mungkin menyerah begitu saja, Tita Abimana. Baik Tuan, saya akan mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan Nyonya Tiara, saud Jody. Lakukanlah yang terbaik. Ceklek. Tiara membuka pintu kamar dengan perlahan. Ia masuk ke dalam kamar sambil membawa segelas susu di tangannya. Susu miliknya sendiri sudah ia minum di dapur saat mengobrol sebentar bersama Bibi Alice. Sayang, kau kenapa? Tanya Tiara saat melihat suaminya hanya berdiam diri sambil memandang keluar jendela kamarnya. Tiara pun berjalan mendekati suaminya. Di luar terlihat sangat gelap, hanya cahaya lampu taman saja yang memberikan penerangan. Lalu, apa yang sedang dilihat suaminya di luar? Tiara yang baru saja masuk sambil membawakan segelas susu tentu merasa aneh melihat suaminya termenung seperti itu. Tidak apa-apa sayang, aku hanya memikirkan soal pekerjaanku yang mau aku tinggalkan saat kita berbulan madu lusa nanti. Jawab Abimana, ia tidak bicara jujur kali ini. Ia tidak mau membuat istrinya kepikiran. Bulan madu sudah tinggal 2 hari lagi. Semua keperluan sudah disiapkan dengan matang. Tapi sebelum pergi bulan madu, mereka terlebih dahulu akan mengadakan makan malam bersama keluarga besar mereka besok. Tiara memberikan segelas susu kepada suaminya. Pria itu menerimanya dan langsung meneguk susu itu sampai habis tak bersisa. Bukan karena haus, tapi karena terlalu banyak pikiran, jadi dia ingin segera menghabiskannya. Tiara mengambil kembali gelas kosong itu lalu meletakkannya di atas meja nakas. Serius, kau hanya memikirkan itu? Selidik Tiara yang sudah duduk di pangkuan suaminya karena suaminya yang memintanya. Abimana mengangguk lalu bersandar di dada istrinya dengan manja. Semoga bulan madu kita berjalan dengan lancar, ucap Abimana tiba-tiba. Amin, aku harap begitu. Oh ya, besok jadikan makan malam dengan paman dan bibi. Tiara baru teringat soal itu. Tentu saja sayang, semua sudah dipersiapkan. Mereka tinggal datang ke sini saja. Jawab Abimana yang sudah memejamkan matanya. Bersandar di tubuh istrinya terasa sangat nyaman. Rencananya besok aku mau ikut supir menjemput mereka, ucap Tiara yang membuat Abimana langsung membuka matanya dan menarik wajahnya untuk menatap Tiara. Tidak perlu, biar supir saja, atau kalau perlu tunggu aku pulang kerja biar aku yang singgah menjemput mereka. Waktunya tidak sempat kalau menunggumu pulang kerja sayang, nanti sampai ke rumah terlalu kemalaman, sanggah Tiara. Tiara membelai wajah suaminya yang sepertinya mau protes akan permintaannya.
Sejak kita menikah, kita belum pernah mengunjungi paman dan bibi lagi. Kalau besok hanya supir yang kesana menjemput mereka, kesannya tidak sopan sama orang tua. Besok kan aku juga tidak ada kegiatan, jadi biar aku saja yang menjemput mereka sekitar jam 3 sore. Mereka bisa mengobrol dulu dengan mami sebelum makan malam, bujuk Tiara lagi. Wajah Abimana masih tampak menolak, bukan bermaksud untuk tidak menghargai paman dan bibi Tiara, tapi perasaannya tidak enak saja. Ia khawatir akan istrinya. Melihat Abimana hanya diam saja dengan kening yang berkerut, Tiara pun mulai merayu suaminya. Boleh ya sayang, tanya Tiara lalu mencium bibir suaminya dengan sekilas. Abimana masih terlihat diam, dia tidak bereaksi apa-apa. Aku pergi dengan supir keluarga, bujuk Tiara lalu mencium lagi seperti tadi. Kali ini saja ya sayang. Sekali lagi Tiara mencium bibir suaminya. Please. Tiara mengelungkan kedua tangannya di leher sang suami sambil menatap dengan mata imutnya. Hish, kalau sudah begini Abimana jadi mudah goyah. Tapi ingat, jangan singgah kemana-mana. Setelah menjemput paman dan bibi, langsung balik lagi ke sini. Ucap Abimana pada akhirnya. Tiara pun langsung tersenyum lebar. Oke sayang, kau suami terbaik di muka bumi ini. Puji Tiara dengan antusias. Abimana langsung mengeratkan pelukannya di pinggang Tiara sehingga jarak mereka semakin dekat. Kalau ada maunya, kau pintar sekali merayuku ya, ucap Abimana tepat di depan bibir sang istri sehingga aroma nafas mereka bisa tercium satu sama lain. Cuma itu senjata yang aku punya untuk meluluhkan hatimu, Tuan Muda Williams, jawab Tiara dengan bibir yang sudah saling bersentuhan. Abimana menggelengkan kepalanya. Kau masih punya senjata lain untuk meluluhkanku. Apa itu? Telunjuk Abimana bergerak menuju ke sesuatu yang dia inginkan. Hatimu. Jawabnya setengah berbisik. Yakin hatiku atau... Tiara tidak melanjutkannya saat Abimana sudah masuk ke curug lehernya. Ia langsung meremang seketika. Kau tahu apa yang aku mau? Tanya Abimana sambil menghirup aroma segar dari tubuh istrinya. Tahu, besok tidak boleh kemana-mana, hanya menjemput paman dan bibi lalu kembali lagi ke rumah. Goda Tiara. Ia tahu bukan itu yang suaminya maksud. Au, jerit Tiara saat sebuah gigitan mendarat di baunya. Sakit sayang, rengeknya dengan manja. Ah, maaf, aku tidak sengaja. Kalau begini, sakit tidak? Abimana menggigit lagi, tapi tidak sekeras tadi. Makin lama gigitannya makin turun ke bawah hingga membuat Tiara melenguh sempurna. Sayang, Tiara ingin protes, tapi suaminya sangat pandai membungkam istrinya lebih dulu. Baiklah, Tiara mengalah. Anggap saja ini hadiah karena Abimana sudah mengizinkannya keluar besok sore. Entah berapa lama mereka menghabiskan waktu berduaan, Abimana pun tidak menghitungnya. Saat istrinya sudah tertidur pulas di sampingnya, perlahan Abimana bergeser untuk mengambil handphonenya di laci nakas. Ia mencari kontak Jody lalu mengirimkan pesan pada asistennya itu. Abimana meminta Jody untuk menambah anak buahnya mengawasi Tiara besok untuk menjemput paman dan bibinya. Istriku besok akan pergi ke rumah paman dan bibinya untuk menjemput mereka. Pastikan istriku aman dan beri pengawasan tambahan. Tak lama pesan itu terkirim, Abimana pun langsung menerima balasan dari asistennya yang selalu siaga 24 jam. Baik tuan, akan saya siapkan, balas Jody kemudian. Pagi ini Tiara bangun lebih dulu. Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan berupa nasi goreng yang sama persis seperti yang pernah dia buat dulu sewaktu masih menjadi perawat Abimana. Ia ingat betul, Abimana sangat menyukai makanan itu sampai mengambil sarapan miliknya. Setelah selesai, ia pun menatap di meja makan dan pergi ke kamar untuk
melihat keadaan suaminya. "Sayang, kau sudah selesai berpakaian. Kenapa tidak menungguku?" Tiara merasa tak enak hati saat melihat suaminya sudah rapi dengan setelan jasnya. "Tidak apa-apa, kalau aku bisa sendiri, aku akan melakukannya." "Bagaimana tadi kau memakai celana sendiri? Tidak kesulitan?" tanya Tiara lagi sambil menyisir rambut lebat suaminya. Tak lupa dia mencium rambut yang lembut dan harum itu. "Sedikit kesulitan, tapi aku bisa mengatasinya." "Baguslah kalau begitu. Kau tambah mahir mengurus kebutuhanmu sendiri. Misal nanti aku tidak ada bersamamu, kau jadi tidak kerepotan melakukan sesuatu sendirian," ucap Tiara yang membuat raut Abimana menegas. "Apa maksudmu bicara seperti itu, sayang? Kau tidak mau terus bersamaku. Kau bicara seperti itu seolah-olah kau akan pergi meninggalkanku saja." Nada suara Bimana berubah kesal. Entahlah, ia tak suka mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut istri tercintanya. Tiara yang menangkap kekesalan suaminya dari pantulan cermin langsung memeluk sang suami dari belakang. "Sayang, maafkan aku. Mana mungkin aku meninggalkanmu. Maksudku, baguslah kalau kau sudah mulai bisa melakukan sesuatu sendiri. Berarti ada kemajuan, sayang," ucap Tiara dengan cepat agar suaminya itu tidak marah. Abimana masih diam. Ia tampak menghela nafas dengan kasar. Baiklah, kalau sudah begini suami manjanya ini harus dibujuk dengan rayuan yang lain. Tiara pun beralih ke depan untuk duduk di pangkuan sang suami, lalu mengalungkan tangannya ke leher suaminya itu. "Maafkan aku ya, aku minta maaf karena sudah berbicara sesuatu yang tidak kau sukai. Aku tidak akan mengulanginya lagi," ucap Tiara sambil menatap sang suami yang masih kesal. Sebuah kecupan mendarat di bibir Abimana. "Maaf ya sayang." Kecup sekali lagi karena suaminya masih belum bereaksi. "Kau masih marah ya, padahal aku kan tidak sengaja bicara begitu." Abimana masih diam saja meskipun sebenarnya kekesalannya sudah hilang. Ia masih menunggu kecupan ketiga dari istrinya. "Sayang, aku sedang bicara padamu, kenapa kau diam saja?" Melihat Abimana tidak bereaksi apa-apa, jadi Tiara yang kesal sekarang. Ia langsung berdiri hendak meninggalkan Abimana. "Ya sudah, kalau kau masih marah, aku makan nasi gorengnya sendirian aja. Padahal aku sudah memasak untukmu. Tapi sekarang kau malah ngambek dan tidak mau bicara padaku. Padahal kan aku sudah minta maaf, sudah menghadiahimu cuman juga 2 kali." Kini giliran Tiara yang kesal karena didiamkan. Baru saja dia ingin melangkah pergi, Abimana sudah menahan tangannya. "Baru 2 kali, beri aku yang ketiga, baru aku akan memaafkanmu," kata Abimana kemudian dengan senyum nakal di wajahnya. Tiara pun kembali duduk dan langsung mencium suaminya. Ciuman kali ini tentu cukup lama ya, karena Abimana tidak ingin melepaskannya. Rasanya tidak pernah bosan dia merasakan bibir manis merah muda milik istrinya. "Jangan ulang lagi bicara seperti tadi," ucap Abimana setelah menyudahi ciumannya. Tiara pun menganggukinya. "Ayo kita sarapan, setelah itu aku harus segera ke kantor dan sore nanti setelah pergi menjemput paman dan bibi jangan pergi kemana-mana lagi, langsung pulang ke rumah. Kita akan bertemu di rumah," pesan Abimana untuk yang sekian kalinya. "Siap tuan mudaku," jawab Tiara sambil berdiri untuk mendorong kursi roda suaminya turun ke lantai bawah. Seperti biasa setelah sarapan pagi, Abimana akan dijemput oleh Jody untuk pergi ke kantor. Hari ini akan ada banyak pekerjaan yang harus disiapkan sebelum besok pergi berbulan madu bersama istrinya. Tepat jam 3 sore, sesuai rencananya Tiara sudah terlihat bersiap untuk menjemput paman dan bibinya. Dengan mengenakan dress motif bunga berwarna biru muda yang panjangnya hingga sebetis, dipadukan dengan blazer berwarna senada membuat Tiara terlihat sangat cantik sore itu. "Cantik sekali menantu mami.
kau jadi pergi menjemput paman, bibi, dan sepupumu? Sapa Fiona yang berpapasan dengan Tiara saat wanita itu baru keluar dari dalam lift. Jadi, Mam, ini baru aja mau berangkat ke sana. Aku tidak akan lama, Mam, jawab Tiara. Kalau begitu hati-hati di jalan. Maaf ya, Mami tidak bisa ikut ke sana karena mau mengerjakan sesuatu. Tidak apa-apa, Mam. Kalau begitu aku pergi dulu ya, Mam. Iya, hati-hati ya, cepat pulang. Pesan Fiona lalu memeluk Tiara sekilas. Tiara pun segera pergi dengan supir yang biasa mengantarnya. Tentu saja ada 4 orang bodyguard juga yang mengikutinya. Para bodyguard itu menaiki 2 mobil agar lebih mudah mengawasi nyonya muda mereka. Baru saja mobil Tiara keluar dari gerbang rumah keluarga Williams, handphone di dalam tasnya langsung berdering. Ada panggilan masuk dari suaminya. Halo sayang, ucap Tiara. Kau baru saja keluar rumah? Tanya Abimana di seberang telepon. Bagaimana kau bisa tahu? Kau mengikutiku. Tiara menoleh ke belakang. Ada mobil yang membuntuti mobilnya dari jarak yang cukup jauh. Tapi ia yakin itu bukan mobil yang biasa dipakai oleh suaminya. Tidak, aku tidak mengikutimu. Aku sedang di kantor saat ini. Aku memantaumu dari handphonemu, jawab Abimana. Handphone? Iya, Joe sudah mengaturnya. Kemanapun kau pergi, aku bisa melacakmu, sayang. Oh, kau sedang memata-matai istrimu sendiri. Kau curiga padaku? Tanya Tiara sambil melipat satu tangannya. Terdengar suara Abimana yang sedang terkekeh. Bukan sayang, aku hanya ingin melindungimu. Kalau begini aku bisa selalu tahu kau berada di mana, jawab Abimana. Baiklah, aku akan menyimpan handphone ini di saku blazerku. Jadi kau bisa selalu melacak di mana keberadaanku, ucap Tiara. Aku serius sayang, aku juga serius. Kalau begitu udah dulu ya, segera lanjutkan pekerjaanmu agar bisa cepat pulang. Jangan telat untuk acara makan malam nanti, pesan Tiara. Siap sayangku, aku tutup dulu teleponnya. Aku mencintaimu sayang, sampai bertemu nanti. Aku juga mencintaimu. Tiara pun memutuskan panggilan itu. Ia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya karena mengingat Abimana melacak keberadaannya melalui handphone. Setelah itu, ia benar-benar menyimpan handphone di saku blazernya. Mobil pun terus berjalan menuju ke rumah keluarga Tiara. Jarak dari rumah keluarga Williams dan rumah keluarga Tiara itu cukup jauh juga. Abimana pernah meminta keluarga Tiara untuk tinggal di dekat kompleks perumahan yang sama dengan mereka. Tapi paman dan bibinya tuh menolak. Mereka lebih nyaman tinggal di rumah kecil mereka itu. Rumah yang sudah menyimpan banyak kenangan tersendiri bagi mereka. Mobil tampak berbelok ke arah kanan. Belum lama berbelok, tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone milik supir Tiara. Pria itu pun segera mengangkatnya. Ada apa? Tanya si supir. Keningnya tampak berkerut saat tadi membaca siapa yang menelponnya. Amankan Nyonya Tiara, mobil kami tiba-tiba kempes dan mobil lain ditabrak mobil seseorang. Hindari jalan sepi, segera amankan Nyonya, aku akan mengabari Tuan Jody setelah ini. Jawab si penelpon yang membuat sang supir langsung was-was. Baiklah. Panggilan pun dimatikan. Ia melirik ke belakang melalui kaca spion. Tidak ada satupun mobil di belakang mereka. Jalan yang sedang dilewati pun termasuk jalan yang sepi karena kiri kanannya sudah hanya terdapat pepohonan rimbun saja jauh dari keramaian. Sial, umpat sang supir dengan gelisah. Perasaannya sudah tidak enak. Ada apa? Tanya Tiara saat mendengar supirnya berkata sesuatu. Tapi tak begitu jelas apa yang dikatakannya. Tidak apa-apa Nyonya, jawabnya sambil melirik Tiara sekilas melalui kaca spion mobilnya. Kau yakin? Selidik Tiara. Iya Nyonya, Nyonya saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak bermaksud menakuti Nyonya, tapi awas ada stroller bayi. Teriak Tiara dengan keras begitu melihat ada stroller bayi yang mendadak melintas di depan mobil mereka. Supir itu pun dengan cepat menginjak rem dan menghentikan mobilnya.
Saking panik takut menabrak bayi yang ada di dalam stroller tersebut, sang supir pun terpaksa menabrakkan diri ke pembatas jalan. Syukurnya kondisi mereka baik-baik saja meski mobil sempat terguncang. "Astaga, apa kau menabraknya?" tanya Tiara dengan panik. Karena terlalu panik dan takut bayi tersebut kenapa-napa, Tiara dengan cepat membuka pintu mobilnya. Sang supir yang baru menyadari ada sesuatu yang janggal dengan cepat mencegah Tiara. "Nyonya, jangan keluar dari mobil, tutup lagi pintu mobilnya," teriak sang supir. Pintu mobil sudah terbuka, bahkan kaki Tiara sudah turun satu ke jalan. "Apa maksudmu? Kita harus menolong bayi itu. Bagaimana kalau dia kenapa-napa?" Tiara terlihat begitu cemas sampai balas meneriaki supirnya. Stroller bayi itu tidak mungkin berjalan sendiri tanpa ada ibunya di belakang. "Ini jebakan. Cepat tutup pintu mobilnya, Nyonya." Tiara baru menyadari itu. Dia langsung gemetar ketakutan dan dengan cepat menarik kakinya lagi. Tapi baru saja tangannya hendak menutup pintu mobil, pintu itu sudah lebih dulu ditarik kasar dari luar sampai Tiara hampir terjatuh kalau tak menarik tangannya. "Ah, siapa kau?" teriak Tiara saat melihat seorang pria yang memakai penutup wajah sudah mendekatinya. Sang supir tentu tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil pistolnya dan menodongkannya pada pria bertopeng itu. "Jangan macam-macam atau aku pecahkan kepalamu dengan peluru ini," ancam si sopir. Sementara Tiara mundur hingga tersudut ke pintu mobil di sisi lain. "Kau mengancamku? Aku tidak takut," jawabnya sambil tertawa mengejek. Brok. Ah! Tiara langsung terjatuh ke belakang begitu pintu mobil tempat ia bersandar dibuka dengan kasar oleh pria bertopeng lainnya. Tiara langsung ditarik kasar agar segera berdiri dan kepalanya langsung ditodong dengan sebuah pistol. Wajah Tiara mendadak pucat. Ia berteriak minta dilepaskan tapi tidak digubris oleh pria tersebut. "Lepaskan aku, kalian akan berurusan dengan suamiku kalau berani menggangguku," ancam Tiara. Bukannya takut, malah mereka menertawai Tiara. "Bisa apa suami cacatmu itu, Nyonya?" ejek salah satu dari mereka. Sang supir bergegas keluar dari mobil. Dia masih menodongkan pistolnya ke arah para penculik itu, tapi dia tampak khawatir akan keselamatan nyonya mudanya. Tiba-tiba saja sudah ramai yang mengepung mereka. "Lemparkan senjatamu atau aku yang akan pecahkan kepala majikanmu ini. Lepaskan dia, jangan macam-macam dengan Nyonya Bimana." Sang supir masih tetap berusaha melindungi Tiara. "Cih, bisa apa kau sekarang, hah? Sebaiknya kau jangan mengganggu kami. Ayo, kita harus segera membawa pergi wanita ini," ajak penculik yang menodong kepala Tiara. "Tidak, lepaskan aku." Tiara berusaha untuk memberontak hingga kakinya terseret-seret ditarik paksa oleh penculik itu. Sang supir itu serba salah. Ia khawatir kalau ia nekat berbuat sesuatu maka Tiara akan terluka. "Hei, lepaskan dia," teriaknya. Baru saja kakinya akan mau melangkah mengejar Tiara, dari belakang sudah ada penculik lain yang memukulnya dengan kuat hingga ia jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. "Tidak, jangan sakiti dia, lepaskan aku," teriak Tiara sekuat tenaga. Karena terlalu kuat memberontak, seseorang menyuntikkan sesuatu pada Tiara hingga membuat pandangan Tiara perlahan memudar. Tubuhnya terasa semakin ringan. Samar-samar ia melihat supirnya masih ditendang lalu ditinggalkan begitu saja. Sementara tubuhnya terasa diangkat seseorang masuk ke dalam mobil. Suara mobil yang ditutup kuat terdengar sayup-sayup di telinganya. Hingga akhirnya semua terasa gelap karena ia kehilangan kesadarannya. Brengsek! Ah! Abimana mengamuk dan mengacaukan meja kerjanya begitu mendapatkan kabar dari anak buahnya. Ternyata hal yang sudah dia takuti akhirnya terjadi juga.
Kedua tangannya tampak mengepal kuat hingga kuku jarinya terlihat memutih. Nafasnya naik turun tak beraturan menahan geram. Ia tahu ini pasti ulas si brengsek Edward. Abimana lalu mengambil handphonenya dan segera menelpon pria itu. Tak perlu menunggu lama, panggilannya langsung dijawab. Halo Tuan Muda Williams, tumben sekali menelponku. Apa Tuan mau berbisnis denganku saat ini? Tanya Edward tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kembalikan istriku, jawab Abimana dengan gigi menggertak menahan geram. Istri, oh, wanita cantik yang memakai dress biru muda itukah? Itu istrimu, Tuan. Wah, tenang aja, dia aman bersamaku, ucap Edward dengan santai. Jangan mengujiku bajingan, kalau kau tidak mau malaikat maut menjemputmu lebih cepat, segera pulangkan istriku, ancam Abimana. Bersambung.